Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama saya Kinara di channel Kinara Kicau Banyuwangi. Ini channel baru ya teman-teman ya. Kalian bisa share dan informasikan kepada teman-teman kalian bahwa channel Kinara yang lama nggak bisa diakses, jadi pindah di sini. Bantu supportnya, bantu subscribe dan share dan informasikan kepada teman-teman Kicau Mania yang belum tahu tentang hal ini. Oke. Untuk video kali ini saya mau angkat topik teman-teman mengenai konsep pemikiran yang kadangkala bisa membuat kita itu semakin tambah pusing. Kenapa ini saya sampaikan dan kenapa hal ini perlu saya sampaikan? Karena ini terkait kedepannya kita dalam merawat burung, Rek, ya. Kalau konsep pemikiran seorang perawat salah, maka akan mempengaruhi kedepannya masalah performa burungnya gitu loh ya. Kedepannya itu juga akan menghambat gitu. Jadi begini, konsep pemikiran yang salah itu misalkan begini, Rek, kita itu selalu berpatokan tanpa memahami dasar burung. Berpatokan tanpa memahami dasar burung. Maksudnya piye, Bang? Ini maksudnya gini, Rek, misalkan kita itu sharing ini ya, sharing terus kita itu patokannya kan sering ini kita jumpai di forum-forum sharing-sharing burung yang dimana misalkan begini, karena ini tolak ukurnya patokan dulu, makanya kan jangan dipatok dulu supaya kita nggak tambah pusing, bener loh ya. Maksudnya gini, contoh ini ya, Bang, kacerku ini over birahi, Bang, supaya dia itu mainnya nggak begini-begini gimana, Bang? Loh, kalau memang sudah punya patokan, tahu bahwa itu over birahi, kan mudah, tinggal turunkan birahinya atau naikkan emosinya supaya stabil. Iya apa enggak? Karena apa? Kita terlalu mendahulukan menvonis kondisi burung. Kita melupakan hakikatnya, bahwa hakikatnya manusia itu manusia, burung itu binatang. Kita hanya bisa menerka-nerka saja, dan kalau bisa jangan langsung diklaim. Kenapa kok langsung diklaim? Karena begini, kadang-kala memang dalam dunia persharingan itu, kalau saya pribadi loh ya, kalau saya pribadi paling takut mengklaim burung. Saya mengklaim burungku sendiri saja saya nggak berani, apalagi mengklaim burung orang lain. Saya paling nggak berani. Makanya kan sering saya sampaikan, kita sama-sama belajarnya, bro. Jadi aku kadang ya mumet, entah butreka kalian podo wae. Jadi gini, kalau misalkan jenengan sampean itu tadi pakai skema saya cocok, ya itu bukan berarti saya hebat. Artinya apa? Kebetulan pas karakter manuk podo, pas podo cocoki, ngono lho, Rek. Hanya itu aja. Cuman kadangkala memang ada beberapa, ya kita nggak usah bicara yang yang di forum-forum. Contoh lah, mungkin di sekeliling kita, di pertemanan kita sendiri ya, Rek, ya. Mungkin gini, kita punya teman yang kadangkala itu juga kadang suka mengklaim, niatnya kita itu sharing, bro, barangkali sampean pernah ngalami hal yang begini, penanganannya gimana. Nah, kadang-kadang dalam penyampaian itu ada sedikit klaim. Contoh misalkan, burungmu ini, misal ini ya, burungmu ini OB, bro, lek OB ini ya kan mengklaim dulu kan. Harusnya kan kalau saya pribadi itu begini, kalau aku biyen sih tahu menunggu tak kene nih, bro, lebih kepada langsung ke prakteknya. Karena apa? Kalau misalkan kita berbicara teori ya, gini, Rek, kalau kita berbicara teori itu mengenai burung ya sebenarnya kalau apa yang saya sampaikan selama ini kan memang praktek pengalaman saya, ya enggak. Makanya kalau misalkan ada yang cocok ya itu bukan berarti kamu cocok pakai teori saya, enggak, karena kamu cocok kebetulan karakter kacernya sama, plus karena saya menyampaikannya juga, saya menyampaikan yang real apa adanya gitu loh, nggak pakai teori-teorian gitu, paham nggak maksudnya? Karena yang paling penting dalam dunia Kicau Mania itu menurut saya tidak hanya kacer ya, tapi semua burung itu chemistry antara perawat dan burung. Nah, kalau memang chemistry itu tidak penting ya, kalau memang chemistry itu tidak penting, cobalah kamu beli burung jadi aja wis. Kita beli burung jadi harga puluhan juta, burung yang benar-benar prestasi. Kalau kita tidak bisa menciptakan chemistry rawatan dan perawat pertama tidak jabarkan secara terang-terangan settingannya, ini burung pasti trouble, ini burung pasti rewel.
Ayo, karena apa? Karena itu tadi butuh yang namanya chemistry. Nah, chemistry itu penting. Cinta, kasih, perlakuan, wes pokoknya kabar ya. Meliputi apa ya? Karena burung itu juga makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup itu binatang itu punya insting ya. Walaupun dia tidak punya akal pikiran, tapi binatang itu punya insting yang kuat. Bahwa ketika dia diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan takarannya, insya Allah burung ini punya insting di mana saat dia dilombakan dan di mana saat dia di rumah dia akan punya insting yang kuat. Itu versi saya begitu. Karena apa? Insya Allah kalau saya menyampaikan sesuatu, kalau berbicara berkenaan dengan apa ya, misalkan kita mau bicara teori ya. Kalau teori dari saya tidak terlalu mengambil ranah teori mengenai birai emosi, apalagi panas dingin. Nah, tidak. Karena begini, karena apa ya? Ibaratnya gini, saya ini orang Islam dan saya mengimani apa yang menjadi yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran. Saya iki rada ono dalile sithik tapi ora akeh-akeh yo. Yang sithik yo ben gak sepaneng lah yo. Loh mati rokokku. Asyik meneh. Sik tak nyemut rokok sik. Jadi begini. Kalau berbicara berkenaan dengan teori mengenai yang saya sampaikan, insting lah, mau terus burung nanti bisa memahami kita sebagai perawat begini-begini, itu teori kalau versi saya. Justru kalau saya disuruh mengklaim bahwa ini tuh birahi, ini tuh emosi, atau ini tuh panas, ini tuh dingin, saya nggak berani. Karena apa ya? Karena ibarat berbicara jejak yang tertulis tentang keadaan makhluk hidup di dunia, hal itu semua nggak ada. Ya, hal itu semua tidak ada, ya, tidak ada menandakan misalkan karakteristik burung itu yang begini, yang binatang itu yang begini. Saya rasa tidak ada rujukan yang kuat ya. Makanya kan lebih baik kalau sama-sama berbicara teori. Kalau saya lebih baik teori yang memang nyata tertulis, pernah ada gitu. Dan kalau masalah teori rawatan dari saya, itu saya lebih kepada begini teman-teman. Asal burung itu intinya loh ya, intinya gini. Ibarat sampul buku, rawatan saya itu intinya begini. Merawat burung, rawatlah dengan rawatan sehat ya. Perlakukan burung dengan penuh cinta, penuh sayang ya. Udah, suatu saat burung ini akan ada masa di mana burung ini awake penak, pikirannya penak, terus masalah kondisi tubuh, kesehatan dan lain semuanya enak sekabehane, dia akan memberi hadiah kepada kita. Itu pasti dengan top perform yang sangat maksimal. Itu versi saya begitu. Jadi setiap burung ada masanya, setiap masa ada burungnya. Sama juga peribahasa yang sering saya sampaikan di channel Falsafah Official, channel saya yang masalah ngaji Roso, tentang bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalau memang orang itu selalu ada di masa kejayaan terus, harusnya nggak ada burung yang trouble, nggak ada burung rewel. Tapi faktanya gimana? Tetap ada kalanya burung rewel, ada kalanya burung tetap stabil. Tapi stabil 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti trouble juga pasti. 7, 8, 9, 10, nanti jalan lagi, nanti trouble lagi, jalan lagi. Karena apa? Yaitu makhluk hidup biasa, Rek. Ya memang seperti itu. Makanya kalau bicara rawatan saya yang sering saya sampaikan, saya nggak berani disuruh mengklaim. Makanya kan ya itu hanya ya kebetulan aja bro, itu pas cocok gitu loh. Pas cocok. Bahkan mengenai skema buka ekor, contoh yang sering saya sampaikan mengenai ulat pisang. Banyak yang cocok dan ada juga yang tidak cocok. Ya, kalau yang cocok bukan berarti saya hebat. Artinya apa? Kebetulan kacermu karo kacerku iki mau mungkin setipe ya, meh podo rek. Akhirnya dia mempunyai ibaratnya itu dengan karakter rawatan yang hampir sama dengan punya saya. Tapi apakah penampilannya sama? Tentu tidak, pasti berbeda. Ketika ditampilkan di arena lomba pasti berbeda. Karena apa? Walaupun rawatan yang hampir sama pun penampilan burung pun berbeda-beda. Contohnya ibarat manusia itu begini. Ibarat manusia punya porsi makan yang sama dengan kesukaan yang sama. Misalkan aku suka bakso, sampean suka bakso. Dengan porsi bakso, aku lontong satu kenyang, sampean lontong satu juga kenyang. Sama-sama kenyangnya. Dan kita punya kesamaan hobi yang sama dan semuanya sama.
Tapi cara kita menyelesaikan sebuah masalah, cara kita menghadapi masalah, cara kita menerima tantangan, cara hidup dalam memperlakukan keluarga, dalam memperlakukan burung, ataupun cara kita membeli burung, nawar burung, semua pasti kita berbeda. Nah, ini ibaratnya apa? Lapangan ini donya rek. Ngono lho ya. Lapangan iki donya iku mau. Cara kita berjalan ini jenenge lapangan. Ibarat manuk itu lapangan nih, ngono lho rek ya. Paham nggak maksudku? Tarungnya nih ngono. Kalau masalah rawatan, keseharian, karakter semuanya kita sama, Bro. Tapi penampilannya tetap berbeda. Ya. Karena apa ya itu tadi. Dan bahkan perlu digarisbawahi teman-teman ya. Sesuhu apapun dalam dunia kicau itu pasti hakikatnya sama-sama belajar. Nggak ada yang tahu dan nggak ada kata suhu dalam dunia kicau. Itu versi saya. Ya, versi saya. Jadi yang suhu itu siapa? Ada memang suhu dalam dunia kicau itu ada satu suhunya. Siapa? Yang merawat burung itu tadi. Misalkan burungmu suhunya ya kamu. Kalau nggak ada kamu, burungmu pun tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, paham nggak dari sini? Itulah maksud saya. Jadi nggak ada kata suhu, semua itu sama-sama belajar. Makanya kalau berbicara rawatan burung, kalau sharing di dalam dunia forum misalkan, Bang, kacarku macet, perawatannya gimana? Loh, macet burung itu ada banyak loh. Penyebabnya bisa karena dia sakit, bisa karena dia drop, nyilet, kurang rawatan, kurang EF, kurang apa, wakeh. Loh, banyak. Bang, burungku bagong. Kira-kira rawatannya gimana? Terus dijelaskan lah, begini, lah. Dan penjelasan itu ada klaim misalkan, ada klaim. Oh, biasanya burung bagong itu OB, gini loh. Kalau memang burung kacer yang bagong itu dominan dikatakan over birahi, saya rasa caranya cukup mudah. Karena banyak tutorial di luar sana mengenai penurunan over birahi, cara menurunkan birahi, dan atau cara menaikkan emosi. Banyak kan? Tapi faktanya gimana? Tetap dasi awake dhewe mumet. Ini fakta lapangan yang sering saya terapkan. Loh, iki tenan, aku gak orang bujuk iki, tenan iki. Jadi merawat burung itu tidak semudah itu, Bro. Makanya menciptakan chemistry itu penting. Ya, makanya apa sih tujuan video-video saya, semua konten-konten saya itu saya selalu berbicara menggunakan logika. Yang tidak logika tidak saya pakai, ya. Dan apakah saya mengklaim bahwa rawatan yang di luar sana misalkan mengenai tipe panas, tipe dingin itu salah? Ya enggak juga, gitu loh. Bahkan saya pernah punya kacer yang saya rawat dengan rawatan tipe panas, jalan ada dari sekian lamanya saya bermain kacer, dodolan kacer, bagul kacer, ya saya pernah menerapkan rawatan tipe panas itu 1 kali dan itu kebetulan cocok kebetulan. Nah ya udah saya teruskan. Nah, jadi karena apa, Rek? Karena gini, bahkan berbicara birahi emosi pun ada dengan rawatan rawatan menurunkan birahi waktu itu ya ada. Waktu itu di mana ya? Saya tidak enak menyebut ya. Yang penting ada penjelasan yang dimana penurunan untuk menurunkan birahi. Padahal kacerku itu dia memang kurang aktif, maksudnya itu kurang gacor di rumah. Tujuannya rumahan loh teman-teman ya, tujuannya rumahan. Kurang gacor, cuma bunyi-bunyi biasa. Ya. Terus saya rawat dengan metode penurunan birahi. Dia gacor dor, loh, kok aneh? Ayo. Makanya kan saya bisa menyatakan bahwa kita di sini sifatnya sama-sama belajar dan masalah cocok tidaknya semua kembali pada karakter burung masing-masing. Kita harus punya prinsip seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita tuh mudah mengklaim. Ya, jangan sampai mudah mengklaim. Supaya apa? Supaya kalau kita itu niatnya sharing, kalau kita mudah mengklaim, otomatis masukan itu akan tertolak. Menurut ya. Jadi kalau kita itu tidak mengklaim, insya Allah segala masukan akan diterima. Kalau kita sudah mengklaim misalkan, kita itu meteng kelek, cara bahasa Jawa meteng kelek. Wis toh, kacerku iki meteng kelek misalkan, kacerku tipe dingin. Wis pokoknya ngengkel tipe dingin. Ya, dirawat dengan rawatan tipe dingin nggak pernah jalan. Tapi dikasih masukan sama teman-teman yang namanya meteng kelek rawatan tipe dingin, otomatis dia kalau dikasih rawatan yang lain dia juga ngeyel. Dia tetap menggunakan metode tipe dingin. Itu pasti. Karena apa? Dia sudah mengklaim ini tipe dingin, gitu loh. Paham enggak maksudnya? Karena apa? Terlalu terburu-buru mengklaim. Maksudnya begitu, teman-teman. Makanya kan yang sering saya sampaikan, janganlah kita terburu-buru mengklaim burung. Wes itu intinya. Ya, kalau kita terburu-buru mengklaim burung, ya otomatis ya kalau klaim kita itu benar. Nah, kalau tidak, dan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya klaim itu adalah perawat, Rek.
Kalau kalian mengklaim burungmu tipe dingin, memang berdasarkan analisa rawatanmu sendiri yang kamu cari dan kamu benar-benar memahami burungmu dengan kamu jemur sekian, kasih EF sekian, terus apa namanya pengembunan lah, inilah, ngonolah itu, dan menurutmu ranah burungmu itu benar-benar masuk di ranah tipe dingin, ya itu kan versimu, ya bagus teruskan, mungkin bisa jadi iya. Tapi ketika kita mengklaim burung kita tipe dingin hanya karena katanya si A, katanya si B, katanya si C, yang dimana katanya A, B, C ini tadi mereka tidak merawat sendiri, merawat secara langsung dan benar-benar terjun langsung bersama burungnya. Dari mana mereka tahu? Misalkan contoh warna bulu, ciri fisik semuanya gini-gini. Oh, tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu karena pada hakikatnya kembali lagi setiap burung punya karakter yang berbeda-beda. Paham ya, Rek ya? Maksud saya begitu, tujuan saya membuat video ini tujuannya kita jangan mudah mengklaim supaya kita tidak tambah pusing. Ngerawat manuk itu gawe ndasmu metrek. Aku ki ya buat pada belajar ya. Gitu ya. Ya wes, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga logika ini bisa menyentuh panjenengan semua supaya kita bisa saling menambah saudara, supaya sharing kita juga sehat. Oke? Ya sudah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya jika ada khilaf kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.